Selamat pagi Indonesia, tentunya menarik ya untuk mengetahui mengapa PCO ini berubah nama, bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Rekan saya Jason Sambo akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Jason. Baik, terima kasih. Jadi benar Valeri, berubah nama kalau kata Mensesnek, bukan kemudian ada PCO, kemudian ada Badan Komunikasi Pemerintah atau BKP. Itu hal yang sudah dibantah oleh Mensesnek. Jadinya ini adalah bentuk transformasi pemirsa supaya nanti komunikasi ke publiknya cakupannya itu bisa lebih luas. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mensesnek, Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa alasannya untuk mengubah atau mentransformasi kantor komunikasi kepresidenan PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah supaya nanti cakupannya tidak hanya mewakili dari sisi kepresidenan saja lingkupnya, melainkan juga lingkup pemerintahan. Kita akan bahas pemirsa transformasi ini yang kemudian memiliki beragam tujuan sebenarnya. Tujuan yang pertama kita lihat, yang pertama adalah memperluas cakupan komunikasinya. Jadi kalau biasanya PCO itu lebih fokus pada hal-hal yang berbau dengan program-program presiden atau kegiatan kepresidenan. Tapi sekarang ini juga akan nanti sampai ke pemerintahan pemirsa. Maksudnya bagaimana? Jadi itu akan masuk ke tujuan yang kedua. Jadi nanti Badan Komunikasi Pemerintah atau BKP itu juga punya tupoksi untuk bisa mensinkronisasi dan menyampaikan komunikasi yang sudah terjalin antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah terkait dengan program-program pemerintah. Jadi simpelnya atau sederhananya, kalau biasanya tadi hanya menyampaikan kegiatan presiden atau agenda-agenda presiden atau kemudian program-program dari sisi lingkup presiden, tapi sekarang sudah lebih luas lagi sampai ke pemerintahan, bahkan sampai ke pemerintahan daerah. Itu perbedaannya. Dan kemudian tujuannya adalah dilakukan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah pemirsa agar nantinya bisa dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, dari tingkat atas sampai kemudian tingkat yang paling bawah, itu satu suara supaya nanti masyarakat tidak menjadi misleading atau mendapatkan informasi yang utuh dan benar-benar terkonfirmasi. Kemudian pemirsa, kita lihat lagi dalam slide berikutnya, tentunya perubahan ini punya juga selain tujuan, tapi ada tugas dan fungsi yang diemban. Itu kan kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian tugas dan fungsinya sama nggak ya kayak PCO? Sekali lagi, bahwa nanti tugas dan fungsinya ini akan semuanya yang berbau dengan komunikasi pemerintahan akan diemban oleh Badan Komunikasi Pemerintah. Dan saya mengutip dari Mensesnek yang juga menyebut bahwa perubahan ini bukan berarti membentuk badan baru pemirsa sekali lagi dan membubarkan PCO, melainkan ditransformasikan sehingga tugas dan fungsi PCO bakal ditangani Badan Komunikasi Pemerintah. Intinya tugas yang akan dilakukan PCO akan dilakukan oleh BKP ini pemirsa. Dan Prasetyo Hadi juga menyatakan ini sekali lagi bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Tapi kemudian kan banyak juga yang bertanya-tanya, apakah nanti nggak kebanyakan ya sudah ada kemudian Badan Komunikasi Pemerintah, tapi juga ada KSP, akan seperti apa begitu pemirsa. Nah ini yang juga akan dijawab pemirsa. Saya hadirkan berikut ini pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari yang mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik di Istana Kepresidenan. Menurut Kodari, KSP-nya nanti akan mempromosikan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. KSP bukan hanya orientasi ke depan, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di situ, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampillah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus itu. Nah, sementara itu pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah ini dibentuk untuk memperkuat sebenarnya komunikasi antara kementerian dan juga lembaga. Sama kayak seperti jubirnya presiden. Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antar KL gitu. Tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Nampaknya pemirsa kita harus sama-sama cari tahu ini apakah kemudian nanti akan ada tumpang tindih apa enggak ya? Pertanyaan itu yang kemudian banyak beredar di masyarakat nih. Valerie. Ya, dan selengkapnya kita akan membahas bersama dengan pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Mas, dengan Valeri dan Jason di studio. Mas, kira-kira gimana nih pola komunikasi di antar badan? Ada KSP, ada Badan Komunikasi Pemerintahan. Ya memang ini yang paling penting ya, diberi catatan adalah jangan sampai
tumpang tindih ya dalam konteks peran informasi. Kenapa? Karena ada Kementerian Komunikasi dan Digital kan, kemudian ada Kantor Staf Presiden, dan sekarang ada badan baru sebagai transformasi dari PCO ya, Badan Komunikasi Pemerintahan. Nah, ini penting untuk membangun yang disebut dengan sistem komunikasi nasional yang lebih spesifik lagi tentu menyangkut tata kelola komunikasi pemerintahan. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah-sudah, problemnya itu adalah ada di peran informasi atau information role yang kemudian harus dimainkan dengan tepat guna, tepat sasaran. Contoh ya, kalau kita bicara misalnya kemarin PCO, barrier-nya kan itu ada dua. Pertama soal psikologis ya atau psychological barrier antara orang-orang yang ada di PCO itu dengan lingkar istana. Jadi tidak efektif untuk kemudian membangun komunikasi presidensial. Karakter komunikasi presidensial itu kan ada tiga ya. Pertama itu bersifat official. Kemudian yang kedua itu direktif. Kemudian yang ketiga itu menggambarkan otoritas atau autoritatifnya. Nah ini yang kemudian tidak tergambar. Kenapa? Karena interaksi harian antara PCO itu dengan presiden nampak sekali ada gap ya, sehingga kemudian proses diseminasi atau yang sering dalam istilah protokol komunikasi itu disebut sebagai FCR, Finding Conclusion Recommendation, itu tidak berjalan dengan baik. Nah sekarang dengan berubah menjadi badan, menurut saya memang yang paling penting selain perubahan nomenklatur ya, kan ini perubahan nomenklatur berarti dari kantor menjadi badan. Itu tidak cukup hanya sekedar perubahan nama, tapi juga penanganan yang lebih jelas, terutama menyangkut distribusi kerja komunikasi yang ditangani oleh Badan Komunikasi Pemerintah, sekaligus perbedaannya dan pembagian perannya itu dengan Komdiji dan tentu juga KSP. Kalau seingat saya memang sejak pemerintahan Pak Prabowo, terutama setelah lahirnya PCO di era akhirnya Pak Jokowi ya, itu kan seingat saya Agustus ya, Agustus tahun 2024. Nah itu yang kemudian ada semacam proses yang berubah begitu ya. Penanganan awalnya komunikasi itu di KSP melalui Deputi Komunikasi Politik, kemudian ditarik ke PCO. Nah pada saat PCO kemudian menjadi kantor yang menangani komunikasi kepresidenan, saya lihat memang nampak ada hambatan tadi, sehingga kemudian tidak efektif mulai dari penemuan, konklusi, dan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan oleh Presiden untuk kemudian menyampaikan ke khalayak, baik melalui langsung Presiden maupun para jubirnya. Baik, Mas Gun-Gun. Mengenai apa kebijakan, kemudian pikiran sekaligus yang kemudian menjadi perhatian dari Presiden. Mas Gun-Gun berbicara soal tadi penyampaian kebijakan dan segala macam. Dengan tadi saya sempat memaparkan bahwa cakupan BKP ini akan lebih luas dibandingkan cakupan tugas atau tupoksi dari PCO sendiri. Artinya apakah kemudian BKP ini punya wewenang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan misalnya kepada isu-isu kementerian lembaga sampai dengan pemerintah daerah? Nah itu yang penting dan strategis dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, karena ini kan diperluas ya. Kalau kemarin sekitar komunikasi presidensial, nah pertanyaannya sekarang apakah kemudian BKP ini juga menyangkut tadi pertanyaan Mas Jason, juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul menyangkut leading sektor kementerian begitu. Padahal di kementerian-kementerian itu juga saya yakin sudah punya para juru bicara kementerian ya, yang kemudian dimiliki, dan itu penting memang dikoordinasikan. Kalau misalnya BKP ini diperluas ke pemerintahan, maka harus ada tata kelola sistem komunikasi pemerintahan dengan mensinkronkan narasi. Ya kalau dulu di era Pak Jokowi kan sempat ada narasi tunggal pemerintah begitu ya. Nah ini bagaimana mengorkestrasi narasi pemerintah sekaligus membangun yang disebut dengan kesadaran bersama di antara internal stakeholder pemerintah, artinya di birokrasi, sekaligus dengan stakeholder di luar pemerintah.
Ini yang kemudian perlu dikelola dengan baik oleh Badan Komunikasi pemerintah, terutama menurut saya Mas Jason ya Mbak Valerie, itu menyangkut protokol ya komunikasi pemerintah yang ya kalau kita evaluasi itu masih sangat perlu perbaikan mendasar ya, mulai dari tahapan, kemudian orang-orang yang menjadi gatekeeper informasi, kemudian bagaimana mengatasi apa namanya bottleneck yang kerap kali terjadi karena ego sektoral kementerian dan lembaga, sekaligus tentu mendiseminasikan dalam konteks ini dengan pengelolaan manajemen isu yang baik, skala-skala program prioritas pemerintah yang tentu diperlukan bagi Pak Prabowo untuk membangun yang disebut dengan public trust begitu. Mas Gun-Gun, apakah BKP ini bisa dimaknai sebagai jubir keluar ke publik atau jubir internal? Jadi antara presiden kemudian dikomunikasikan ke kementerian lembaga melalui BKP? Menurut saya jauh lebih jelas. Contoh misalnya kebijakan-kebijakan prioritas ya, kemudian juga penting untuk pada saat mendiseminasikan apapun yang kemudian diambil menjadi kebijakan di era Pak Prabowo, terutama ya menyangkut isu-isu nasional, kemudian juga program yang dieksekusi, kemudian implementasi, sampai kemudian juga mungkin ya beberapa evaluasi yang bisa menguatkan yang kepercayaan publik pada pemerintah. Artinya keseluruhannya itu menurut saya dimensinya tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama komunikasi publik, kemudian yang kedua komunikasi politik gitu ya. Komunikasi publik dan komunikasi politik itu harus disinergikan dengan baik dan optimal, karena kalau tidak maka akan tetap parsial. Sekarang misalnya yang dominan masih di wilayah komunikasi politiknya, misalnya terutama dengan kekuatan-kekuatan real politik, sementara komunikasi publiknya itu masih tercecer begitu ya. Contohnya misalnya soal kenaikan pajak, soal misalnya efisiensi, soal retreat itu tidak terjelaskan dengan baik ya, terutama di narasi yang kemudian koheren, yang padu, sekaligus membangun logic and good reasonnya di tengah masyarakat, sehingga argumentasi yang disodorkan itu mudah dipahami, mudah dicerna, sekaligus ya membangun yang disebut dengan 4 hal yang penting dalam komunikasi, yaitu mutual understanding atau pemahaman bersama, kemudian membangun niat baik, kemudian respect, sama damage control atau mengelola potensi kerusakan begitu. Nah itu yang kemudian harusnya jadi perhatian dari komunikasi publik pemerintah ya, bukan hanya sekedar memindahkan pesan yang sifatnya transmisional, misalnya ada program apa, kebijakan apa, kemudian selesai tanpa membangun dialog yang produktif dan lebih membangun meaningful ya participation di tengah masyarakat, sehingga penting bagi kita semua. Mas Gun-Gun tadi menekankan pada komunikasi publik dan komunikasi politik. Kita lihatlah Mas, pelajaran dari kemarin sampai ada aksi-aksi itu kan kita belajar bahwa sebegitu pentingnya komunikasi publik dan juga komunikasi politik. Jangan sampai salah ngomong, salah ucap, kemudian berdampak yang kemudian tidak diinginkan. Nah, ketika BKP punya tupoksi untuk bisa menyampaikan isu-isu terkait dengan isu kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Let's say kita ambil contoh terkait dengan suplai BBM yang saat ini ramai. Kan biasanya mungkin kita akan bertanyanya ke Kementerian SDM misalnya. Tapi apakah ketika sudah ada BKP bisa menjawab itu secara spesifik? Bagaimana memastikan itu supaya mereka bisa menyampaikan ke publiknya dengan betul-betul menjawab gitu, Mas Gun-Gun? Nah, itu diperlukan koordinasi yang saya tadi yang poin 1 di awal kita diskusi soal tata kelola komunikasi ya, terutama tata kelola komunikasi publik. Kan nggak bisa seluruh bidang itu disampaikan kalau basis datanya tidak kuat. Makanya perlu komunikasi lintas sektoral, ini yang sering disebut dalam komunikasi itu komunikasi organisasinya dulu berjalan. Suplai data misalnya dari Kementerian ISDM atau Kementerian BUMN atau sekarang kementerian baru misalnya yang menterinya baru Kemenpora misalnya. Semua kementerian termasuk badan dan lembaga. Contoh aja misalnya orang ingin tahu progres sekolah rakyat atau progres koperasi merah putih. Nah, ini semua ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak kan, dan pasti muncul banyak sekali pertanyaan mengevaluasi program-program tersebut. Nah, makanya Badan Komunikasi Pemerintah
Yang pertama harus dilakukan sebelum bicara ke publik adalah menguatkan basis data untuk nanti didiseminasikan ke khalayak luas. Dan basis data itu pasti tidak di BKP. Basis data itu pasti dari kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi KL dan daerah ini yang kemudian diminta untuk secara reguler memberikan semacam penemuan sekaligus feeding ke teman-teman BKP, kemudian diolah di situ sebelum didiseminasikan ke khalayak luas. Nah, itulah yang disebutkan FCR yang tadi kita bahas. Jadi harus ada mekanisme reguler dalam konteks mengelola informasi dan jangan dijadikan peran pinggiran. Ini harus menjadi hal yang utama karena tidak ada pemerintahan di negara demokratis yang sukses dalam konteks membuat dan mengimplementasikan kebijakan kalau tidak dibarengi dengan komunikasi kebijakan yang baik. Komunikasi kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran. Ingat, suprastructure yang namanya eksekutif itu dikelilingi oleh 5 infrastruktur yang kerap kali dominan dalam wacana publik, yaitu media yang pertama. Kemudian yang kedua partai politik. Kemudian yang ketiga kelompok kepentingan, kelompok penekan, sama figur atau tokoh-tokoh yang dikenal luas oleh khalayak dan berpengaruh gitu ya. Bukan hanya tokoh formal tapi bisa juga tokoh informal. Jadi berkomunikasi dengan yang tadi saya sebut 5 elemen infrastruktur sekaligus 3 elemen suprastruktur di luar eksekutif kan ada legislatif dan yudikatif. Itulah yang kemudian jadi basis awal untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik ya yang koheren, yang berbasis narasi dengan kejelasan data dan nanti pada saat menyampaikan otomatis tidak dangkal. BKP tidak mungkin bisa berjalan sendirian, tetapi harus mengoptimalkan fungsi-fungsi koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan daerah sehingga punya basis untuk kemudian menyampaikan itu ke khalayak luas. Jangan sampai seperti kemarin, gaya personal lebih dominan dibanding kemudian representasi organisasi. Gaya personal itu maksud saya gaya komunikasi orang-orang yang ada di PCO. Sekarang misal gaya komunikasi orang-orang yang ada di BKP harus kemudian kami tangkap Mas Gun-Gun, artinya komunikasinya harus kemudian yang lebih substansial, hindarilah kemudian juga yang bersifat gaya-gaya pribadi, tapi basis datanya itu yang kemudian juga harus disinkronkan. Itu yang kemudian jadi PR. Terima kasih pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto telah bergabung bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.